dia melakukan ritual di Pulau Gambe, tempat kura-kura pada malam Jumat Kliwon dengan membawa ayam samani. Kita bisa memberikan kekayaan sama kamu, asalkan kamu bisa memberikan tumbal, perawan atau bujang untuk dijadikan pasukan yang menjaga kerajaan kura-kura dalam danau. Ya ampun. Aku bisa jadiin Susi korban selanjutnya. Susi, datang ke Danau Jimbung. Aku tunggu kamu di sana. Aku sudah menyiapkan sesuatu buat kamu. Dirga. Rasain, makanya itu tuh akibatnya kalau macam-macam sama aku. Aku harus cari orang lagi buat dijadiin tumbal. Aduh. Ya ampun, ini kenapa sih? Bercak-bercaknya kok makin melebar begini? Mana gatal, panas lagi. Itu, kayaknya sih nih cewek masih muda deh. Cocok buat aku jadiin tumbal. Mbak, mau nggak nemenin aku ke danau? Nanti aku kasih uang 500.000. Mau kan? Susi. Aduh. Ya ampun. Hah? Jangan, setan, tolong. Ya ampun. Lepasin. Tolong, lepasin. Mana dia? Kok hilang? Makasih. Bang. Apa? Alhamdulillah ya, semenjak sepanca di mari, makin banyak tuh yang ikut ke pengajian. Mereka tuh ya pada seneng banget denger suara Panca pas waktu ngaji. Harusnya pengajian itu jangan cuma mau dengerin suaranya Panca doangnya. Karena sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau cuma mendengarkan suaraku, yang didapat suaraku aja. Tapi kalau ke pengajian niat karena Allah, pahalanya berlimpah. Cakep banget Dina, adek lu kalau ngomong berdemen. Ada yang sirik. Tolong! 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 Jangan Susi! Gimana suara itu? Tolongin itu orang minta tolong, Din, bagaimana? Tapi, Nya, itu Mpok Rita ame Mpok Susi. Ini ada lu, Mbok. Buruan, buruan. Tolongin. Tenang, gue tarik. Iya, dia belum meninggal. Lo kayak berisik banget sih. Bisa tahan gak dia ngomong? Din, bantuin nih. Dia belum berisik. Gimana nih? Bapak Bi, cepet tolongin Mpok Rita Bi. Sesekalian bawanya juga pergi. Buru. Kabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah kita buru bisa lari kayak begini kalau kagak. Tapi gimana gua? Lagian abang ngapain lari sih, bukannya nolongin anaknya? Anak lu nyuruh begitu gua mau kata apa? Gua kan nyerah kalau anak lu ngomong. Din, Nadine sama Panca. Panca. Babe, lu kagak apa-apa? Sehat lu ya? iya be, alhamdulillah. Nadine ame Pak Panca kagak ape-ape. Alhamdulillah. Lu. Empok Rita, kenapa arwah Empok Susi nyerang Empok? Mana aku tahu. Kan seharusnya tuh yang marah tuh aku. Dia kan udah selingkuh sama suami aku. Gimana sih? Nah bener tuh, pan si Susi itu selingkuh, pacaran sama si Dirga. Iya ya. Nah itu. Ya. Neng, kayaknya mah lebih baik Neng masuk aja rumah dah. Kalau kagak ntar arwahnya kemari lagi godain Neng bagaimana? Kalau kita mau beneran mau ke masjid Neng. Iya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Ayo ke masjid yuk. Ayo. Nadine, ayo. Ayo be, ayo sayang. Aku harus cepat cari tumbal. Semoga aja di jalan aku menemukan calonnya. Aduh, gimana sih? Dari tadi sepi banget nggak ada orang. Gimana mau dapet tumbal nih? Itu dia. Kayaknya tuh orang cocok deh buat jadi tumbal. Gue, jangan belakang gue. Ya ampun, dia bisa berenang. Aduh gawat. Woi, awas lu ya. Sana, balik ke sana. Balik sana. Gak boleh. Akhirnya, aduh lega banget. Berhasil juga aku ngasih tumbal. Sekarang aku harus buru-buru pulang. Aku mau lihat hasilnya. Saya harus melakukan ini. Saya bosan hidup miskin. Saya bosan dihina ini. Wow! Harta aku jadi semakin banyak. Lihat mas ini, mas ini ya ampun. Kenapa punggungku? Aduh gatal, mata panas. Aduh. Kenapa ini?
Panas! Aduh sakit semua! Elah, tuh orang ngapain sih berenang malam-malam di danau? Sini dah. Itu lu lihat, waduh, gua bener. Buru, buru tolongin! Kenapa lu? Ngapain lu malam-malam? Malam-malam. Dulu, gua liatin gua lagi lu. Ngapain sih lu main-main begini di malam-malam? Nih, lu pegang. Lu kenapa lu? Pegang kut, tarik. Waduh, pegang lu kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, hati-hati! Aduh, alhamdulillah. Diri. Lu badan gede banget, berat banget lagi lu. Lu mikirin apa sih bisa jatuh ke danau model kayak begini? Iya, masih lu. Saya bukan jatuh, Be. Tapi sengaja mau berendam. Sengaja? Lu gimana sih? Emang lu kagak dingin apa? Sebenarnya Ayah mau melakukan pesugihan, Be. Pesugihan kura-kura. Tapi Ayah malah ditarik sama siluman kura-kura. Rasa dah lu makanya macam-macam. Gimana sih lu? Lu ngapain lakukan pesugihan? Lu kalau mau kaya, lu kerjain benar. Tuh. Pesugihan itu perbuatan musyrik yang dilarang sama Allah. Sebaiknya Bapak tobat, mohon ampun sama Allah. Karena sudah menyekutukan Allah dengan minta tolong sesama sesuatu selain Allah. Malu Tobat. kecil. Iya, bener. Iya, Be. Ayah tobat. Ampun, gak bakal melakukan lagi. Bener. Iya. Ya udah sebaiknya kita cepat pergi babenya dari sini karena Nadine merasa gak aman di sini. Ayo buru-buru. Lu juga balik lu, Ayo, empat lagi lu. Nadine. Empat lu jadi ngeliat lu. Ngaco aja. Aduh. Nadine, apaan tuh? Panca. Kak, ada kekuatan hitam datang, Kak. Bang. Itu pasti kekuatan hitam yang dari danau tuh ngikutin kita, Bang. Aduh, bagaimana nih? Bagaimana, Bang? Nadine. Udah. Masuk. Buruan masuk makanya gue bilang. Nya sama Babe masuk aja ya, biar Nadine sama Panca yang ngatasi ini semua. Ini mau masuk, tenang aja. Beneran lo? Lu jaga Panca ya? Nya, Beh, tenang aja. Biar Kak Nadine sama Panca yang mengatasinya. Beneran ya? Lu hati-hati ya pada ya? Udah, gue percaya sama dia berdua dah. Wah, ilah, tidak gua. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kamu sudah mengganggu orang yang melakukan pesugihan terhadapku. Jadi kalian yang bantu pesugihan mereka? Pesugihan itu dilarang agama. Karena pesugihan selalu meminta banyak korban. Kamu banyak bicara. Panca di sini ya, bantu Kak Nadine ya, doain ya. Iya, Kak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh gak tahu banget. Aduh panas. Aduh gak kuat dia tahan aku. Aduh gimana ini? Aku harus cari kulkas yang dingin. Aduh gak tahu panas. Gak mungkin. Gak mungkin. Aku harus nyebur ke danau. Babe, Udah doanya. Udah. Ayo gendong. Ayo, Babe. Awas lu, bahaya. Dengan lenyapnya mereka, gak akan ada lagi pesugihan kura-kura di danau. Dulu, bentar, sabar dulu. Baca lu, baca tongkatnya. Din, itu kakek-kakek sama nenek yang pet kemana? Gimana? Kakek sama nenek siluman tadi udah lenyap, Babe. Alhamdulillah, amin kalau begitu mah. Panas. Aduh sakit banget. Jangan Susi. Tolong. Ampun Susi, jangan bunuh aku. Ampun Susi. Kalian semua udah mati. Kenapa kalian ada di sini? Allah Akbar, bener-bener ya. Pokoknya semuanya tenang ada di sini ya. Babe pasti semuanya beres. Tenang ya. Hati-hati, Din. Tolong! Pergi kalian semua! Kalian sudah mati! Pergi! Kenapa arwah-arwah itu menyerang Mpok Rita? Karena dia yang telah membunuh kami semua. Hah? Jadi lu yang bunuh orang-orang itu semuanya, bakal apaan emangnya? Wah, bener-bener lu. katanya mereka ini korban pesugihannya Mpok Rita. Harus. Ternyata Mpok Rita melempar mereka ke danau. Untuk ditumbalkan ke kura-kura. Sebaiknya kalian kembalilah ke alam kalian supaya kalian lebih tenang. Tolong! Ampun! Mpok Rita! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah takut. Kita berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Ada apa ini? Jadi Pak Ustadz, Mpok Rita itu menumbalkan Mpok Susi dan lainnya. Jadi yang dilakukan ame Mpok Rita itu pesugihan. Berarti kita harus ke kantor polisi beri kesaksian
bahwa yang bunuh Susi bukannya Dirga. Nih, akibat pesugihan bukan aja makan tumbal, tapi udah ngerusak ketentraman kita bertetangga. Dosanya juga termasuk dosa besar, termasuk orang yang musyrik, dan orang musyrik tidak akan masuk surga. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 72, yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ya udah, Tat, kalau gitu mah ngerasa dosa juga kita nih semuanya. Dirga kan kagak bersalah. Iya. Berarti kita minta polisi bebasin dia dong. Iya deh. Iya, Tat. Ayo dah, berat pala. Lu gendong apa gua akhirnya? Panjang-panjang gendong apa beda? Yuk. Din, Ayo Nagin. tongkatnya pegang ya, Cak. Ya emang namanya donor darah kan penting buat kesehatan juga ya, Teh ya? Iya betul banget. Udah deh, pokoknya dengerin ya. Kita entu harus rutin donor darah. Soalnya kalau kita rutin, kita bakalan segar tuh badan kita, sehat, biar kagak sakit-sakitan. Kan darah manfaatnya tuh banyak banget. That's right, Mama Kek. Wah. Kalau Acil mah ngincer mie rebus pakai telur. Biasanya kalau habis donor darah tuh dapat makanan gratisan. Awal lagi lu, kalau lu emang yang ada di otak lu begitu berarti lu donor darah kagak ikhlas. Tahu. Yang ada di sini lu makanan doang. Namanya jebang bayi, amit-amit. Sayang Panca belum cukup umur buat donor darah. Kalau Panca udah besar, Panca mau donor darah ah. Iya toh. Dengerin Iya, tuh. Ya udah, sekarang cukup. Nggak usah pada ribut di sini ya. Sekarang kita ke puskesmas. Oh, Udah buru. Ya begitu nih Teh, ngocol mulu aja deh, Bang. Fahri, kenapa kamu cepet banget tinggalin aku, Fahri? Fahri, kamu jangan pergi, aku nggak mau kamu pergi, Fahri. Jangan tinggalin aku. Fahri, bangun. Fahri. Dulu. Kan. Tuh kayaknya ada meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Fahri, jangan tinggalin aku, Fahri. Aku nggak mau kamu pergi. Fahri, bangun. Fahri, bangun, Fahri. Fahri, bangun. Jangan tinggalin aku. Pak RT, wah saya minta tolong panggilkan Modin. Korban tabrakan dalam sana itu nggak ada keluarganya, kasihan. Sementara perempuan dan ibu yang di sana itu calon istrinya. Mereka maunya diurusin dan dimandiin di sini jenazahnya segera. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Dah, ini berdua kenapa nangis? Fahri, bangun. Jangan tinggalin aku. Gak mungkin gue meninggal. Gue masih hidup. Sar, ini aku, Sar. Aku belum meninggal, Sar. Tete Sukma. Kamu ini belum nikahin anak saya. Kenapa mati duluan? Jadinya Sarah nggak bisa dapetin harta kamu. Padahal kamu kan mewarisi seluruh kekayaan orang tua kamu yang berlimpah itu. Jadi Tante Sukma minta gue nikah sama Sarah cuma gara-gara harta. Tapi gak mungkin gue udah meninggal. Sarah ini aku, Sar. Sar, tolong denger aku, Sarah. Korban kecelakaan. Berarti matinya mengenaskan. Aku boleh begitu. Moga-moga aja kagak jadi hantu. Pamali. Nggak boleh saru. Aja lu bocah. Panggil Pak Soleh, Modin kampung kita sekarang ya. Iya, siap. Iya deh, saya juga bantu dah. Ayo bantu. Buru dah. Kenapa orang-orang itu teriak kesakitan? Apa ini yang namanya neraka? Jangan takut. Kamu masih belum meninggal.
kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu harus mendapatkan cinta sejati dan setetes air mata dari orang yang mencintai kamu setulus hati. Gimana caranya? Kamu harus merubah sikap dalam hidup kamu seperti sekarang ini. Kamu harus menjadi penggali kubur karena kamu akan mendapatkan cinta sejati yang kamu cari. Tukang gali kubur. Bagaimana aku bisa menemukan cinta sejati aku kalau pekerjaan aku tukang gali kubur? Yang ada para wanita pada lari ketakutan. Itulah misteri kebesaran Allah, anakku. Yang jelas kamu akan mendapatkan pelajaran yang banyak setelah kamu menjadi penggali kubur. Cinta sejati tidak memandang harta. Sebagai seorang penggali kubur, kamu akan mendapatkan cinta yang tulus dari seseorang yang kamu cintai. Kembalilah kamu. Jadi ente masih hidup? Iya Pak Ustaz. Tadi saya bermimpi dan saya ketemu dengan kakek-kakek berjubah putih. Dan dia berkata, waktu saya belum tiba. Subhanallah. Subhanallah. Jang. Cepetan ambilin air minum. Aku lega banget kamu masih hidup, Farid. Tante juga seneng banget kamu masih hidup. Oh ya Farid, kamu kan barusan bangkit dari kematian. Tante berpikir, kenapa tidak sebaiknya kalian berdua secepatnya menikah? Iya, Farid. Iya. Mereka menangis. Tapi kenapa tetes air mata mereka terasa panas dan juga menyakitkan untuk kamu? Kamu pakai nanya lagi, Fahri. Itu air mata yang tidak tulus. Bukan air mata dari cinta yang sejati. Nah, mereka itu sedang merencanakan sesuatu untuk kamu. Kakek? Kakek siapa? Ada siapa-siapa? Enggak mungkin. Gue salah lihat. Ingat pesan aku ya, Fahri. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Iya, Kek. Cius, Bang. Cius. Jenazah saya tadi tuh bangkit lagi. Bohongan, aku nakutin aja mana ada. Udah mayat terus bangkit lagi. Iya, Rokaya dengerin gua kapan gua nggak malu. Gua mainnya beneran, bener. Gua nggak bohong, gua bener. Tuh, tanya tuh dia. Kalau kagak ada gua nih 2 buset udah ditelan sama kuntilanak lu, ngaku lu. Aduh, takut dah. Ada kuntilanak? Ada, banyak setannya, macam-macam. Aduh, Encang kayak berani aja. Cang, padahal kan Encang ngumpet di bawah pohon mangga, hampir ketakutan. Ya nggak toh? Brother, wala dalah. Bapak siapa nih tadi tuh ya? Saking takutnya gemeteran. Jangan dengerin dia, lu ngaku dah. Gua siapa namanya? Lu kata gua takut, turunan siapa? Buktinya apa? Lu kan ngegeblok di gua lu, sama kencing lu. Ayo, ngomong lu. Wala dalah. Bapak siapa nih? Bukan rahasia kita nih. Bikin malu. Kita kan jadi kakak enak dibuka gitu. Emang begitu. Babe, mungkin orang itu mati suri aja, Be. Soalnya Nandi juga dulu punya teman cerita yang sama. Jadi kenapa dia begitu? Karena dia masih punya urusan di dunia, Be.
Oh, that's right. Tuh, iya. Kan Nadine benar. Karena mudah bagi Allah untuk menghidupkan dan mematikan seseorang. Allah memegang nyawa seseorang, baik saat kematian maupun saat kita tertidur. Seperti firman Allah di dalam surat As-Zumar ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatafal anfusina mautiha walati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada alayyal maut wa yusilul ukhra ila ajalim musamman. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Tuh, denger tuh. Makanya lu jangan ada urusan lagi sama gue. Ntar kalau urusan lu belum kelar ya, mati lu kagak tenang, tayangan. Pak, kok malah nyumpahin gue sih? Gue kagak nyumpahin, gue nggak tahu. Udah urusan lagi sama gue. Setrika. Mau nyetrika Aye. Kamu mau setrika baju sama saya, Nadine? Tumben banget. Biasanya kamu setrika baju sendiri. Soalnya setrikaan di rumah lagi pada rusak, Pok. Ya udah, sini saya setrikain. Setrika ya? Tuh kan, Bang. Setrikaan baru nape? Udah kagak panas tuh setrikaan. Tuh dia mantep. Ngomong begitu kenceng-kencengan nggak enak dengerin orang. Udah aja yang lama, ntar gue dandanin, jangan boros-boros, duit lagi susah. Gimana sih Din, nggak lu? Elah nasib dah. Sekarang susah banget dah kalau mau beli setrikaan baru. Bukannya begitu, yang jelas mah kalau hidup kudu bersyukur, kudu ikhlas dulu, begitu dong. Nih imam lu. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya udah, Nadine pulang dulu ya, Pok. Nya, Be, yuk. Ya udah jaga deh. Iya. Tidak mau tahu siapa yang berbuat mesum. Bang, siapa kamu kita? Ada jalan. Bener-bener lu sambar bledek banget lu, kagak tahu aturan lu. Ngeliat gua dong, nggak berdiri lu tabrak aja, ada apaan sih? Mau kemana? Lu ngapain bawa warga? Mau ngedemo siapa ya? Aduh. Siapa yang mau ngedemo? Itunya ada yang lapor, ada yang masuk ke rumahnya Pok Dewi. Pok Dewi maksudnya Pok Wati. Secara diam-diam. Tuh, ini janda. Ngapain lu ninjok gue? Gue masih punya laki. Suwe lo. Walatlah, Mama jangan tersinggung dulu, jangan salah sangka. Maksudnya Acul itu ada orang yang mau berbuat mesum. Wah, yang bener nih. Wah, ikut. Lah iya boleh, ayo jalan gue. Jalan. Ya gua tahu kan bapak kan janda sono. muter di sono kan bisa. Lu mau ngapain ganti baju lo? Iya emang. Nyelinap ke rumah janda. Ya ampun. Jangan-jangan Bang Udin. Aku harus lihat. Bang Udin? Iya. Bang Udin? Wow. Bang, ternyata bener kan Bang? Kamu selingkuh dari aku, ternyata bener kan Bang? Kamu tega Bang, kamu tega selingkuhin aku, kamu tega. Aku gak nyangka, tega kamu lakuin ini sama aku. Jawab tuh, bininya nanya kayak begitu. Lu mah bener-bener kagak tahu adat lu ya. Lu ngotorin kampung gua lu kalau begini caranya lu. Kagak boleh. Kalau orang hidup kudu inget habluminallah, jangan habluminanas doang. Bener-bener lu. Ntar kalau udah wafat, baru lu tahu rasa lu. Subhanallah. Encang tumben lurus. Maksud lu ngomong apa lu ngeledek gua lu? Enggak, maksudnya Acul, Bencang lurus ngomongnya. Saben nih. Bener kan tuh jalan gua. Udin! Waalaikumsalam. Acul, ini kenapa main hakim sendiri sih? Bubar. Walatlah, Bapak RT kepriben sih. Orang kita rame-rame nggak sendiri main hakimnya kok, yakin lu sumpah. Ya kan, Jul? Bener, kita rame-rame kok. Banyak. Parto, maksudnya ini dibawa ke aparat yang berwenang. Iya kayak gue lah. Iya, Pak RT. Din,
ente seharusnya bertobat. Ente udah ngelakuin maksiat. Seharusnya ente kelarin dulu tuh urusan sama bini ente ya. Bang Udin, kamu tega bang. Uang hasil kerja aku buat selingkuhan itu kamu gunain. Diam! Diam! Istri gak guna kamu. Pasti gara-gara kamu ya tadi ngadu sama warga. Kamu ini udah bikin malu suami kamu. Aku sudah muak sama kamu. Bang Udin, Bang Udin jangan tinggalin saya, Bang. Bang Udin. Kenapa jadi kayak gini? Lu pergi dari kontrakan gua sekarang juga. Lu udah 3 bulan nunggak. Uang kontrakannya dibawa semua sama Bang Udin. Alah, emang gua pikirin. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Jangan dibuang barang saya. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon. Keluar gak? Keluar! Saya mohon. Pergi! Aku benci sama kehidupan aku benci. Suamiku selingkuh, aku benci kamu. Aku benci sama kehidupanku. Aku benci. Kenapa tiba-tiba angin jadi berhembus kencang seperti ini? Jadi kamu sakit hati karena suami kamu mengkhianati kamu. Dan kamu juga sudah capek hidup miskin, iya? Iya, Mbak. Saya udah capek. Kasih saya solusinya, Mbak. Kasih saya solusinya. Apa kamu mau menjalani ritual pesugihan tukar bojo? Tukar bojo, Mbak. Iya. Itu cara cepat untuk menjadi kaya mendadak dan sekaligus membalas dendam terhadap suami kamu. Caranya, Mbak. Kamu harus menemui makhluk goib yang ada di makam tua. Di bawah pohon tua di hutan keramat. Dan jangan lupa kamu semedi di situ dan membakar kemenyan. Dan juga membawa kembang 7 rupa. Kalau dia datang menemui kamu, itu artinya dia bersedia membantu kamu. Dan tapi ingat, dia akan mengajukan syarat buat kamu. Saya cuma perantara, dan saya tidak berhak ikut campur. Tapi ingat, pesugihan itu memakan tumbal. Suami kamu sebagai tumbalnya. Sebagai ganti kekayaan yang kamu inginkan. Apa kamu sanggup? Saya bersedia. Letakkan di sini. Kamu sudah siap? Siap, Mbak. Bakar kemenyannya sekarang. Iya.
tabur kembangnya di depan sini. Iya, Pak. Sekarang kamu bersemedi. Tunggu makhluk goib itu datang. Aku akan berjaga di sini. Kok nggak ada apa-apa? Jangan-jangan ini dukun mau nipu lagi. Astaga! Mbak, saya pulang aja, Mbak. Saya nggak jadi, Mbak. Jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi. Atau semua berbalik menyerangmu. Ingat pada hasratmu menjadi orang yang kaya raya. Dan juga memenuhi dendam terhadap suamimu. Tulpa! Ada apa kamu memanggilku? Saya ingin menjadi kaya. Dan saya rela mengorbankan suami saya sendiri. Aku bisa memenuhinya. Tapi kamu harus menjadi pengantinku. Jadi istriku. Apa kau bersedia, Ulfa? Saya bersedia. Saya bersedia. Asal uang yang saya minta 1M dikabulkan. Itu sangat mudah. Akan aku penuhi semua. Sebentar lagi aku akan jadi kaya. Fahri, kamu mau putus sama aku? Kenapa? Sar, kamu tolong dong ngertiin aku, Sar. Setelah apa yang terjadi sama aku kemarin, aku jadi merasa dekat dengan kematian. Aku gak mau putus sama kamu. Kamu udah janji sama aku mau nikahin aku. Kenapa sih? Kamu gak cinta sama aku? Kenapa kamu diem? Apa karena rencana pernikahan kita ini berjodohan, makanya kamu gak cinta sama aku? Fahri, kamu itu udah janji sama almarhum kedua orang tua kamu mau nikahin aku sebelum mereka meninggal. Apa kamu lupa? Aku nggak lupa, Sar. Sama sekali aku nggak lupa, Sar. Aku sekarang pengen tanya sama kamu. Tapi apakah kamu yakin kalau kamu mau menikah sama aku? Apakah aku cinta sejati kamu? Kenapa kamu ngomong kayak gini sih? Kenapa kamu berubah? Sar, udah ya, Sar. Aku nggak mau berdebat lagi. Aku mohon sama kamu, tolong kamu kasih aku waktu untuk mikirin semuanya. Aku mohon sama kamu. Assalamualaikum. Fahri! 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 Farid. Astagfirullahaladzim. Kamu mau keluar negeri? Siapa yang mau keluar negeri sih, Kek? Tapi kenapa kamu bawa pakaian-pakaian yang bagus seperti ini? Hah? Kan kakek sendiri yang bilang sama aku agar aku bisa meninggalkan kehidupan aku yang lama. Agar aku bisa menjadi seorang tukang gali kubur.
Jadi secara otomatis aku harus meninggalkan rumah ini dalam jangka waktu yang lama dong, Kek. Iya, kamu itu akan menjadi penggali kubur, bukan menjadi foto model. Jadi nggak perlu bawa pakaian seperti ini. Kamu tinggalkan semua ini. Kamu tinggalkan kebiasaan dan kesenangan kamu. Kamu kan mau mencari cinta yang sejati. Ya sih, Kek, tapi aku tuh benar-benar bingung. Aku pengen jadi seorang penggali kubur, tapi aku sama sekali nggak punya petunjuk. Cari di mana terjadinya kecelakaan kamu kemarin. Karena bukan kebetulan tempat dan kejadian itu, Fahri. Apa? Jadi semua warisan ini tidak mungkin jatuh ke tangan kamu? Enggak sayang, ini nggak boleh terjadi, nggak boleh dibiarkan sayang. Nah. Kita harus menemukan Fahri dan memaksa dia untuk tetap nikahin kamu. Oh, badai! Ya Allah. Terus jangan gitu gua. Iya, Den. Wala telah. Mari nyiap dulu bahaya. Bebeknya banyak kan. Ada yang terbang juga tuh. Tolong. Badai, tolong. Astagfirullahaladzim. Itu orang terbang begitu. Tangan kita kayaknya. Tolong, mana gua? Buang dulu. Ini kayak badai. Apa? Udah, jangan pada berantem. Mendingan kita berdoa. Semoga badai ini cepat berlalu di kampung kita. Astagfirullahaladzim. Aduh. Buru dicek. Kagak ada denyutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Fahri kok pakaiannya kayak gini? Mas Fahri mau kemana? Saya mau mencari cinta sejati. Cinta sejati? Ya, cinta sejati. Saya titip rumah ya. Sama mobil juga. Nih. Assalamualaikum. Mari ada kan? Panggilin dong, saya mau ketemu. Mas Fahrinya lagi keluar, Non. Keluar? Gak usah bohong deh, ini mobilnya ada. Dia nggak mau mobil, Non. Katanya sih udah bosen jadi orang kaya. Yaudah ya, Non. Saya mau naruh kunci mobil dulu. Mah, gimana nih, Mah? Tenang, kamu tenang aja sayang. Kita pasti bisa menemukan Fahri dan memaksa dia untuk nikahin kamu. Rumah ini, mobil ini, dan seluruh aset Fahri pasti akan jadi milik kita. Milik kita. Dan gak akan kita lepaskan. Ya, yuk. Ya ampun. Petirnya serem banget.
Cahaya gemerlap apa itu? Uang? Hah? Ini uang? Ya ampun, uangnya banyak sekali. Ini uangnya pasti banyak sekali. Pasti jumlahnya 1 M bahkan lebih. Ini uang semua. Berarti pesugihan itu berhasil. Berhasil. Dan Bang Udi. Bang Udi. Sekarang aku kaya raya. Pak. Jangan sampai mereka lihat uang aku. Jangan sampai mereka lihat. Ingat percampuran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bulan dulu. Neng Ulfa. Bang Sabeni nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Neng, Neng, yang sabar, yang ikhlas ya, Neng ya. Suaminya tadi ditemuin sama kita meninggal, Neng. Oh, makanya Ulfa. Ternyata benar. Uang itu datang setelah Bang Udin meninggal. Pak, suaminya meninggal kok malah bengong? Bang Udin. Neng. Bang Udin bangun, Bang. Jangan tinggalin saya, Bang Udin. Tolongin dong. Sabar, Neng. Kita kudu bantu Bu Ulfa nih. Kita mau masuk. Iya, Tat, pasti Tat, Nat. Saya sama Hansip nih berdua ke makam ya, Tat ya, nyari orang yang gali makam buat menguburin ini. Ayo, Pak, bantu. Ayo, ya Allah, Neng, sabar ya, Neng. Ini Mas Adi, ya Allah, ya Robi, jangan bercanda lu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jago kan? Ya, serepete kumat. Ngomong doang gede. Ketawa gua pacul deh. Jangan tak. Selip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu ya? Ganteng banget. Siapa, Tong? Nama saya Fah. Gue nggak bisa jemput tabah asli gue nih. Gini bang, nama saya Fahrul. Saya emang pendatang baru di sini. Ya, selagi belum ada pekerjaan, boleh kali saya nyambi jadi tukang gali kubur. Dulu kayaknya pernah ngeliat kita ya.